Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas interaksi sosial. Interaksi sosial adalah sebuah relasi atau hubungan yang melibatkan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Jadi kalau misalnya kamu bicara dengan adikmu, itu namanya individu dengan individu. Pak Guru menjelaskan pelajaran di kelas, itu namanya individu dengan kelompok. Dua kelompok sepak bola, dua kesebelasan bertanding, itu namanya kelompok dengan kelompok. Ciri interaksi sosial, nah cirinya yaitu terjadi interaksi sosial, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Kalau sendirian, ngomong sendiri namanya bukan interaksi sosial. Kemudian menggunakan simbol. Simbol interaksi itu bisa menggunakan bahasa, bisa menggunakan isyarat, bisa menggunakan alat. Nah, paling banyak itu menggunakan bahasa ya. Kalau isyarat itu misalnya mengedipkan mata, itu berarti setuju, atau menggeleng tidak setuju. Nah, itu namanya interaksi menggunakan simbol. Kemudian menggunakan simapur, nah itu simbol ya. Kemudian interaksi harus mempunyai tujuan. Terus terjadi pada waktu tertentu ya. Syarat interaksi sosial, syaratnya ada dua, itu harus ada kontak sosial, jadi harus berhubungan ya. Kemudian ada komunikasi. Walaupun ada kontak sosial, misalnya dua orang duduk bersama, tapi dua-duanya diem. Yang satu membaca buku, yang satu mainan HP, nah itu tidak terjadi interaksi sosial. Walaupun ada 40 orang dalam ruangan, kalau 40 orang itu masing-masing bersemedi, nah tidak ada interaksi sosial. Ada 40 orang dalam ruangan, tapi semuanya tidur, tidak terjadi interaksi sosial. Jadi, selain ada kontak sosial, ada pertemuan, juga harus ada komunikasi di antara mereka. Unsur-unsur interaksi sosial, yang pertama ada komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Harus ada orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada penerima pesan. Jadi ini orang yang menyampaikan pesan, penerima pesan, terus ada pesan itu sendiri. Terus ada media. Medianya bisa bahasa, bisa isyarat, bisa simbol, ya, bisa HP. Kemudian ada efek, ada pengaruh dari pesan. Habis berkomunikasi itu ada efeknya. Efeknya apa? Menjalankan pesannya, atau mempertimbangkan, atau jadi sedih, jadi senang, jadi marah, jadi bingung. Nah itu namanya ada efek. Efek dari interaksi. Jadi unsur interaksi ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Komunikator orang yang menyampaikan pesan, komunikan orang menerima pesan, terus ada pesannya, ada media untuk menyampaikan pesan, media yang paling gampang mulut ya. Ada efek, ada pengaruh ya. Pengaruhnya itu bisa bikin senang, bikin sedih, bikin marah, bikin mematuhi pesan, bikin menentang pesan. Ya, itu namanya pengaruh ya. Faktor-faktor interaksi sosial. Faktor interaksi sosial ada 5 ini: imitasi atau meniru, sugesti atau pengaruh, identifikasi menyerupakan diri, simpati itu tertarik, empati ikut merasakan. Nah, kalau seseorang ingin mendengarkan ceramah berarti simpati. Seseorang ingin menyampaikan nasihat berarti sugesti. Seseorang pengen mendengarkan nasihat dokter berarti sugesti, ingin dipengaruhi, ada ingin mempengaruhi. Kemudian imitasi itu meniru. Seorang anak melihat kakaknya menyanyi, terus dia ikut-ikutan menyanyi, itu namanya meniru. Empati ikut merasakan. Ada bencana alam, kita ikut merasakan sedih lalu menyumbang. Itu namanya empati ya.
Simpati itu tertarik mendengarkan ceramah, tertarik mendengarkan pelajaran, tertarik bersekolah, itu namanya simpati. Sugesti, menjalankan perintah, memerintahkan, menasihati, dinasihati, itu namanya sugesti. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu asosiatif atau pengelompokan dan disosiatif atau pemecahan. Ya, ada pengelompokan atau penyatuan, ada perpecahan. Asosiatif atau pengelompokan itu terdiri dari kerjasama. Kerjasama itu bisa koalisi, tawar-menawar, bargaining itu tawar-menawar ya. Terus ini ikut jadi anggota bergabung ya. Kemudian tadi kan kerjasama, terus ada akomodasi. Akomodasi itu terdiri kompromi, mediasi, toleransi, adjudifikasi. Adjudifikasi itu kerjasama yang disahkan oleh pengadilan. Ya. Kemudian ada asimilasi atau pencampuran. Ada alkulturasi atau penerimaan unsur baru. Jadi ini bentuk interaksi berupa penggabungan. Penggabungan itu bisa kerjasama, akomodasi, terus asimilasi, akulturasi. Nah, kemudian ada bentuk disosiatif atau pemecahan. Pemecahan itu terdiri dari persaingan, memperebutkan sesuatu, termasuk memperebutkan piala, memperebutkan piagam. Pokoknya memperebutkan sesuatu namanya persaingan atau kompetisi. Ya. Kemudian ada kontravensi atau penolakan. Penolakan itu misalnya banyak tenaga kerja asing Cina datang ke Indonesia, orang pada menolak, itu namanya kontravensi. Pertikaian itu perselisihan, apa itu pertentangan, ya. Ini mirip pertikaian dengan konflik ini ya. Nah, pertikaian itu perselisihan, beda pendapat, beda tujuan, itu perselisihan. Konflik itu setelah beda tujuan dilanjutkan dengan pertentangan, bisa meningkat pada saling mengancam atau bahkan terjadi pertengkaran atau perkelahian. Itu namanya konflik. Kalau pertikaian itu beda pendapat tapi belum perang. Kalau konflik ini bisa terjadi perang. Baik, sampai sini dulu penjelasan tentang interaksi sosial. Silakan diulang-ulang kalau tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.